Setiap suara berarti, setiap dialog bermakna. Halo teman-teman Ruang Dialog, selamat datang di Ruang Dialog bersama saya Anissa Rutun Zahro. Dan kali ini kita kedatangan salah satu dosen yang saya rasa ini menjadi favoritnya mahasiswa ya, karena dosennya ini seru, gokil, kekinian banget yaitu. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman Ruang Dialog ya, yang belum tahu nih sebenarnya Bapak ini siapa sih? Iya, kalau di FISIP itu kalau nggak tahu saya rugi kadang ya. Betul. Iya, kenalkan teman-teman Ruang Dialog, nama saya Hari Eko Purwanto atau biasa dipanggil oleh teman-teman mahasiswa itu Pak Eko ya. Pak Eko itu dan terkenalnya seperti itu. Saya alhamdulillah masuk di UMJ ini termasuk hitungan baru lah. Kita masih masuk ke dunia akademik ini. Oke. Berbicara tentang Bapak baru memasuki dunia dosen, sebenarnya apa sih awal mula yang akhirnya Bapak memutuskan untuk menjadi seorang dosen terlebih di ilmu komunikasi itu tersendiri? Oh iya, secara keinginan sih sebenarnya Mbak, karena saya ini masih baru beberapa tahun yang lalu lah saya putuskan untuk ikut masuk ke dunia akademik ya. Kurang lebih sekitar tahun 2020 saya mulai mengajar, kemudian 2021, 2022 kemudian saya sudah hadir di UMJ, kemudian menjadi dosen tetap dan mulai mengajar sehingga saat ini sih. Oke Bapak, mungkin kalau misalkan tentang perkuliahan gitu ya, dunia perkuliahan itu tuh pasti nggak jauh dari yang namanya itu networking, betul gak sih Pak? Betul. Nah sebenarnya apa sih definisi dari networking sendiri? Mungkin teman-teman maba yang nanti bakal kuliah atau baru semester 1 semester 2 mungkin nggak terlalu familiar gitu loh terhadap hal ini. Bisa gak sih Pak jelasin sedikit tentang definisi dari networking itu tersendiri? Jadi networking itu kalau saya katakan secara pribadi itu merupakan bagian daripada proses yang dinamis, Mbak. Oke. Proses dinamis, bagaimana kita membangun relasi, bagaimana kita membangun jaringan, bagaimana kita membangun kenalan yang ada di sekitar kita, kemudian kita bisa memaksimalkan sumber daya dan sumber-sumber segala lainnya untuk kepentingan kita baik dari sisi profesional maupun dari sisi akademik. Lebih ke arah seperti sana sih kan. Oke, tapi sebenarnya penting gak sih Pak membangun networking itu, atau mungkin ini kayak selama ada kesempatan kenapa tidak gitu? Kalau berbicara penting, saya pikir sangat penting, apalagi untuk teman-teman mahasiswa ya, karena kita berbicaranya networking atau jaringan ini merupakan bagian daripada kehidupan kita sebenarnya. Iya, betul. Contoh simpel, setiap manusia pasti mempunyai jaringan, masih mempunyai kawan. Kalau bahasa kasar kita itu setiap orang pasti punya kawan. Nah, kawannya ini kan bermacam-macam latar belakangnya. Contoh simpel ketika kita sebagai seorang pengusaha, kemudian kita butuh sebuah bahan baku. Nah itu bahan baku itu oke, memang ada beberapa orang atau beberapa produsen yang menawarkan bahan baku tersebut. Tapi ada orang-orang, kalau kita mempunyai teman-teman yang memproduksi bahan baku tersebut, otomatis kita akan mendapatkan dengan harga yang lebih murah sudah pasti, atau mungkin dengan lebih terpercaya, atau mungkin lebih dari sisi kualitas lebih bagus. Nah ini merupakan bagian daripada networking di dunia kerja, sehingga ini sangat-sangat penting dan harus kita pupuk memang dari sejak dini. Apalagi kalau misalkan kita berbicaranya dengan mahasiswa. Mahasiswa sendiri sebenarnya perlu untuk melakukan networking, perlu untuk membangun jaringan sedini mungkin. Nanti cara-caranya apa ya nanti kita kupas lebih dalam lah di podcast ini ya kan. Kita bakal kupas nih. Berarti kita bakal ada rahasia tertentu nih di podcast ini. Harus nonton sampai akhir ya, karena ini bakal penting banget sih. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang nanti kita bakal terjun ke dalam praktisi pekerjaan itu, networking itu penting ya Pak ya. Nah, pasti setiap mahasiswa itu merasakan rasa bingung gitu. Sebenarnya networking itu cara membangunnya itu seperti apa? Apakah dengan cara kita berkenalan dengan satu orang dan seluruh orang yang ada di kampus, atau ada strategi tersendiri gitu yang emang bisa kita
terapkan sebagai mahasiswa untuk membangun networking itu tersendiri? Iya, yang pertama gini Mbak Nisa, kalau kita berbicara kalau kita berbicara networking, maka Iya. itu tidak terlepas dari unsur komunikasi. Kalau kita Oke. bicara komunikasi, kalau bicara secara teoritis, secara akademiknya, itu kita mengenal adanya komunikasi interpersonal. Mm-mm. Dalam membangun jaringan, dalam membangun networking, yang paling utama yang harus kita pahami adalah kaitannya dengan komunikasi interpersonal. Baru nanti akan muncul komunikasi organisasinya. Oke. Sebagai contoh, di dalam komunikasi interpersonal itu ada namanya, kalau kita kenal itu namanya teori interaksi awal. Teori interaksi awal atau kita biasa sebut itu sebagai teori interaksi. Nah, itu merupakan bagian daripada salah satu teori di komunikasi interpersonal. Nah, ini juga saya juga menghimbau nih ya, kalau teman-teman kalau kita kupas habis masalah komunikasi interpersonal ini bisa 17 SKS nih ya kan. 4 hari 4 malam nggak beres nih kan. Makanya nanti teman-teman kalau mau tahu lebih banyak tentang komunikasi interpersonal, masuknya Visip UMJ aja ya kan. Ya, jangan Iklan dikit ya kan. Nah, kita lanjut ke Mbak Nisa. Jadi posisinya kalau kita berbicara komunikasi interpersonal, maka di teori interaksi awal seseorang pasti akan ingin melihat, ingin mengenal ketika masuk ke dunia yang baru dengan seseorang yang lain, itu pasti akan saling mengenal yang pertama. Kalau contoh kasus kayak misalkan Mbak Nisa masuk ke dunia yang tanda kutip bukan circle-nya Mbak Nisa, maka pasti akan ada perasaan dak-dikduk ser, agak canggung, awkward gimana, karena ini bukan circle saya nih ya kan, bukan circle gue nih kalau kata orang gitu kan. Nah, apakah itu lantas kita menyetop? Ya enggak juga. Tapi kita harus masuk, ketika memang kita dipaksa untuk masuk ke dalam circle tersebut, maka interaksilah yang mengawali hal tersebut. Kita akan berinteraksi dengan orang-orang baru, kita akan menemukan. Yang paling simpel adalah ketika orang sama-sama menemukan minat yang sama. Misalkan dia ketika berinteraksi, contoh simpel, Mbak Nisa ikut sebuah seminar secara nasional dengan kampus-kampus lain. Iya. Mungkin di tahap awal akan bingung, ini saya komunikasi ke siapa nih? Tapi ketika sudah kenal satu orang, kemudian ternyata dia dari Universitas Muhammadiyah. Walaupun bukan Muhammadiyah Jakarta, karena Universitas Muhammadiyah itu ada kurang lebih sekitar 170-an seluruh Indonesia kan. Tapi ketika kita tahu dia dari Universitas Muhammadiyah, maka kita akan sedikit plong. Kita akan sedikit ngebuka. Maka kita akan sedikit berbicara dengan dia, saya juga dari Muhammadiyah Mas, atau saya juga dari Muhammadiyah Mbak, saya dari Muhammadiyah Jakarta, sehingga kepercayaan akan semakin terpupuk. Maka ketika kita berbicara terkait dengan komunikasi interpersonal, semakin banyak kita ngebuka diri, maka semakin orang akan lebih mudah percaya. Nah, baru kemudian nanti akan muncul namanya uncertainty theory atau ketidakpastian. Karena ketika kita masuk ke dalam ruang lingkup yang baru, kita sama-sama nggak pasti nih. Kita sama-sama nggak paham ini orang karakternya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, kemudian minatnya ke arah mana. Baru setelah kita mengeksplor lebih lanjut, kita mengenal lebih lanjut, kita berkomunikasi lebih lanjut, baru ketahuan. Iya. Nah, itu kalau dari sisi komunikasi interpersonal, Mbak. Iya. Nah, berarti kan tadi ada 2 teori ya, tentang interaksi awal sama ketidakpastian itu sendiri. Saya jadi agak sedikit penasaran terkait sebenarnya networking ini kan sebenarnya bisa dibangun sama siapa aja ya Pak, ya kan? Tapi ada beberapa mahasiswa mungkin atau orang itu tersendiri yang merasa introvert. Kalau tadi Bapak sempat mention tentang keterbukaan, nah bagaimana seseorang yang memiliki karakter lumayan tertutup dalam membangun networking itu tersendiri? Iya, kalau kodratnya manusia itu kan manusia makhluk sosial. Iya, betul. Itu kita pahami bersama. Kita nggak mungkin hidup tanpa adanya orang lain. Maka kalau kita berbicara para pasukan introvert itu sebenarnya mereka menjadi seperti itu kan karena faktor mereka tidak membiasakan diri untuk bertemu dengan orang. Karena pada prinsipnya kita akan selalu bertemu dengan orang dimanapun lingkungannya. Maka nanti akan muncul ketika kita masuk ke ranah pasca kita, setelah kita memang yang paling awal dalam hal membangun jaringan adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan orang. Berkomunikasi dengan orang ini kan tahapannya
cukup panjang, Pak. Mm-mm. Apakah kita misalkan harus kita mau berkomunikasi dengan si A, dengan si B, maka itu nanti akan berpengaruh bagaimana kita berkomunikasinya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan dia, bagaimana kita ngobrol dengan dia. Itu akan sangat-sangat berpengaruh dalam membangun sebuah chemistry. Sehingga itu akan berpengaruh ke dalam jaringan yang akan kita Oke. bentuk. Contoh paling simpel kayak kalau kita berbicara networking, setelah selesai di komunikasi interpersonal, maka nanti akan muncul komunikasi organisasinya. Mm-mm. Kalau di komunikasi organisasi ada namanya teori sistem. Teori sistem itu di dalam sebuah organisasi ketika kita sudah bekerja, kita akan paham individu-individu mana berdasarkan teori tersebut yang mempunyai kewenangan apa. Oke. Contoh paling simpel, ketika misalkan ada tanda kutip mahasiswa. Mm-mm. Mahasiswa mau ujian, Mm-mm. ternyata bayarannya kurang, Iya betul. ya kan? Nah, kalau dia sudah mempelajari komunikasi organisasi, dia akan paham. Mm-mm. Ini saya kalau mau ngurus perpanjangan Iya. atau dispensasi ini ke siapa? Hmm. Jalurnya kemana? Yang punya wewenang itu siapa? Ini ada namanya teori sistem. Kalau dalam Oke. komunikasi organisasi, kita jadi tahu, kita harus ngelobi ke siapa? Kita harus ketemu dengan siapa? Nah, kita sudah kenal belum dengan orangnya? Nah, ini yang dinamakan bagaimana kenapa saya katakan jaringan itu, bahasa saya itu jaringan itu kunci. Oke. Karena jaringan itu memperkuat kita ketika kita butuh seseorang, ketika kita butuh sumber daya yang memang harus diambil dari orang lain, tidak bisa mengharapkan diri kita sendiri, maka jaringan itu adalah kunci. Kita harus mampu. Yang akan membantu kita Yang untuk akan kedepannya membantu ya, Pak. kita. Karena di dalam dunia usaha, Mbak, di dunia profesional, di dunia usaha, bukan sebanyak, bahasa kasar saya tuh bukan sebanyak apa skill lu, enggak juga, gitu kan. Tapi sebanyak apa lu kenal sama orang, gitu. Karena apa? Karena kalau kita hanya mengandalkan skill kita, tapi kalau kita nggak tahu, ini saya pinter nih, ya kan? Saya contoh lagi zaman mahasiswa lah, misalkan, saya pinter nih, saya nilainya A, nilainya B, tapi hingga satu saat saya nggak bisa ikut ujian karena saya sakit. Setelah itu saya nggak tahu saya harus menghubungi siapa. Kan percuma aja. Iya betul. Nggak akan ada guna kalau saya pintar. Kalau saya nggak paham ketika saya harus ujian susulan, saya ngubunginnya ke siapa? Saya harus mengajukannya kemana? Saya nggak paham, saya nggak kenal orang akademiknya misalkan. Begitu juga di dalam dunia usaha, sama dunia profesional, dunia pekerjaan pun sama. Kalau kita nggak cukup hanya sebatas skill saja, tapi jaringan networking kita seberapa banyak, gitu Mbak. Sepenting itu ya ternyata networking Iya. itu dalam segala bidang kehidupan kita. Tapi kalau misalkan kita ada di lingkungan seorang mahasiswa, ada yang namanya itu organisasi. Nah sebenarnya menurut Bapak, mungkin pendapat Bapak, organisasi itu sangat berperan penting gak sih dalam networking? Terus gimana bagi mereka yang memutuskan untuk tidak ikut organisasi? Ada kesempatan gak untuk mendapatkan networking itu tersendiri? Iya. Nih kalau podcast ini kadang bukan tatap muka. Soalnya kalingan mic saya ini kan, ya kan? Jadi agak keder juga saya. Poinnya begini Mbak, kalau kita berbicara organisasi itu kalau saya secara pribadi mengatakan penting, sangat penting. Kenapa? Tidak hanya organisasi di kampus, tapi juga komunitas, organisasi di luar pun gak ada masalah. Kenapa? Karena di organisasi kita akan ketemu orang-orang yang di luar circle kita. Iya. Kalau Mbaknya memperhatikan mahasiswa sekarang tuh kan kalau kuliah tuh kan pengennya udah ketemu gengnya di 3 orang, 4 orang ya kan. Selalu itu Udah aja. 4 itu aja kan. Gak mau Ya pindah-pindah. kan masuk kelasnya sama ya kan. Gua ngambil kelas yang pagi, semua 4-4-nya kelas yang pagi, duduk berjejer ya kan. Kemudian tugas kelompok kayak berempat itu juga. Nah ini kalau kayak gini kapan kita mengenal orang? Karena semakin kita mengenal banyak orang, semakin kita mengenal banyak karakter, semakin paham pula kita ketika harus menghadapi seseorang itu seperti apa. Makanya kenapa organisasi ataupun komunitas ataupun organisasi di luar kampus apapun itu bentuknya dalam hal organisasi itu sangat penting kalau menurut saya. Kenapa? Kita bisa melihat orang, kita bisa mengenal orang, kita bisa belajar memanage sebuah event, memanage sebuah sebuah acara dengan berbagai deadline yang banyak dan segala macam, tapi kita bisa ngelihat tuh
orang tuh kalau di-push kayak gimana. Kemudian kita kalau dalam tekanan tuh kayak gimana. Ketika acara misalkan tanda kutip amburadul, itu orang akan kelihat leadernya mau seperti apa, mengaturnya. Sehingga kita akan mampu menelaah, kita akan mampu melihat gimana sih berhubungan sama orang. Nah ini penting juga menurut saya. Dan kalau bicara organisasi itu penting, ya sangat penting. Karena hal itu saya alami bahkan hingga saat ini seperti itu. Sebenarnya ada gak sih perbedaan tersendiri gitu terhadap networking ini di kita sebagai di kuliahan sebagai mahasiswa sama dengan di perusahaan? Ada gak sih perbedaan networking yang terbangun? Apakah sama saja atau emang ada sesuatu yang berbeda dan harus kita persiapkan dari awal? Ya sebenarnya kalau membangun networking itu bisa semenjak dini ya. Iya. Semenjak dini dan bisa kapanpun, karena kita nggak akan tahu. Seperti halnya dengan teman-teman mahasiswa nih, kita nggak akan tahu tuh teman sekelas kita yang biasanya di kelas misalkan ngantukan gitu kan, ternyata kedepannya bisa jadi menteri, kita nggak tahu ya kan. Kita nggak akan pernah tahu masa depan kawan-kawan kita. Betul. Tapi yang harapan kita tetap istilah kasarnya kita memaintenance komunikasi kita dengan mereka, karena networking itu jaringan tidak hanya sekedar kenal. Iya. Bukan hanya sebatas saya kenal orang di perusahaan A atau saya kenal orang di perusahaan B. Kalau hanya kenal saja mungkin mudah, hanya mendapatkan nomor teleponnya saja mungkin mudah. Tapi apakah kita bisa menganggap dia sebagai jaringan kita? Ini kan tergantung komunikasi. Karena yang banyak juga orang tiba-tiba misalkan baru japri jaringannya itu karena faktor butuh. Iya betul. Atau misalkan ya kayak kalian berkawan itu kan, atau mungkin dengan dosen itu japri pas dapat nilai jelek, ya kan? Kalau dapat nilai bagus ya santai-santai aja gitu kan. Padahal maintenance komunikasi itu penting di dalam jaringan. Beberapa hal yang sering saya sampaikan ke teman-teman, bahkan yang saya lakukan saja kadang saya masih suka nge-WA hanya sebatas say hello, tanpa embel-embel minta yang lain. Oke. Hanya sebatas say hello, tanya kabar, gimana kabarnya, kemudian ini, sudah hanya sebatas itu saja. Iya. Jadi maintenance komunikasi itu sangat penting untuk membangun jaringan, dan itu bisa dilakukan pada semenjak dini, semenjak mahasiswa. Nggak beda jauh sebenarnya kalau bicaranya perusahaan atau bisnis atau pekerjaan. Networking kita ya urusan pekerjaan. Kalau bahasa kasarnya, kalau di lingkungan akademik, networking kita adalah di akademik. Contoh paling simpel kayak misalkan PKM, Iya. program kreativitas mahasiswa. Itu kan mengharuskan satu kelompok itu kan beda angkatan atau beda fakultas. Iya betul. Nah, kalau kita nggak punya kenalan di angkatan bawah, mau ngari siapa kita? Iya, akan lebih sulit ya. Akan lebih sulit. Atau kalau misalkan kita itu mengharuskan dua program studi yang berbeda. Kalau kita gaulnya sama circle kita saja, kita gaulnya sama teman-teman mabar doang, ya kan? Ya mabar sama itu ya udah sama itu aja. Ya kita nggak kenal yang lain. Itu yang repot sih. Sebenarnya mungkin itu kali ya yang jadi PR untuk generasi sekarang, Gen Z ya. Terlebih kita tuh sering banget berkelompok-kelompok sampai lupa untuk kita tuh makhluk sosial, kita perlu yang lain, gak cuma circle kita doang. Jadi kita harus membangun networking tuh gak cuma di circle-nya aja, tapi di yang lain juga. Coba berbaur dengan yang lain. Ini yang harus coba di mention buat anak Gen Z. Nah, bukan buat anak Gen Z, buat Mbak Nisa juga, ya kan? Iya, saya tanya sama Mbak Nisa sekarang. Oke. Mbak Nisa, saya jadi host gantian kan? Berapa banyak mahasiswa fakultas lain yang Mbak Nisa kenal? Fakultas lain ya Gak terlalu banyak sih. Ada teman di fakultas hukum? Ada, kebetulan. Berapa orang? Ya bisa kita hitung 3-4 orang aja. 3-4. Ada teman di fakultas kedokteran? Ada, kebetulan. Di fakultas ekonomi? Kalau FEB ada tapi cuma 1. Nah itu kan. Jadi maksud saya begini, bahkan dengan satu kampus saja jaringan kita terbatas. Iya betul. Ini yang menjadi penting. Jangan ketika kita berbicara proyek riset nasional, misalkan riset nasional itu berbicaranya kaitannya dengan teknologi dan teman-temannya, maka kita butuh orang-orang teknik, orang-orang IT misalkan. IT dan teknik itu kalau di kampus kita, kampusnya cuma putih. Iya betul. Ya, pasti kamu nggak ada yang kenal tuh. Ya,
ya Tentu kan? saja tidak ada. Nggak ada yang Karena kenal kan? jarang Lah berkomunikasi iya, kita. karena jarang berkomunikasi, karena jarang bermain. Nah, itu bisa diakalin, itu bisa difasilitasi dengan yang namanya organisasi. Karena organisasi entah itu komunitas, entah itu apapun, itu pasti akan berpengaruh di lingkungan dan di kehidupan kita. Kita jadi kenal banyak lintas-lintas orang lah gitu ya. Sebenarnya kan kalau misalkan kayak tadi PKM ya, berbicara tentang PKM itu kan suatu event ya yang cuman ada jarak waktunya, ada jangka waktunya tersendiri. Hal yang mungkin lebih sulit daripada membangun itu sendiri adalah menjaga. Karena terkadang mahasiswa saat ini adalah hanya mengenal, terus ada event, setelah event itu selesai, sudah komunikasinya itu terhenti. Ada gak sih gitu cara untuk tetap menjaga networking itu tersendiri dari Bapak? Yang pasti kalau yang paling simple, jadwal ngopinya harus rutin. Jadwal ngopinya. Itu harus pasti, itu pasti ya itu kan? everyday kayaknya kita ngopi. Kan? Itu pasti. Karena kenapa? Maksudnya dalam artian gitu, jadwal komunikasinya harus kita rutinkan. Kenapa di dalam sebuah organisasi, dalam hal komunikasi organisasi itu biasanya cenderung ada rapat rutin mingguan, ada morning report kalau di perusahaan, setiap Senin pagi dilakukan. Itu kan tujuannya dalam mengkonsolidasi, mengkomunikasikan seluruh hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Nah, ini sebenarnya kepentingan kita dengan para jaringan kita, walaupun mungkin nggak tiap minggu, tapi minimal banget. Jangan kayak orang-orang setahun sekali doang, itu cuma mau minal aizin ya kan, WA-nya semua ya kan, minal aizin itu setahun sekali doang tuh kan. Tapi jangan seperti itu. Maksud saya apa? Maksud saya nanti akan sangat awkward kalau misalkan tiba-tiba, misalkan Mbak Nisa punya teman sekelas, teman sekelasnya tiba-tiba jadi seorang dirjen nanti di kementerian, ya kan? Padahal dulu Mbak Nisa diajakin satu kelompok sama dia aja nggak mau, gitu kan? Kemudian nggak pernah komunikasi. Tiba-tiba you butuh dia untuk sebuah problem. Karena kan awkward banget ketika you WA minta bantuan dong ya kan. Iya betul. Siapa lu ya kan? Komunikasi enggak, ini enggak ya kan. Tiba-tiba sama itu sama kalau kita tiba-tiba dijapri kawan lama ya kan ada duit enggak di rekening. Nah itu kan, kalau itu kan scam penipuan ya kan. Betul. Tapi kan modelnya hampir seperti itu. Orang akan merasa aneh ketika kita nggak pernah komunikasi, kita nggak pernah ngobrol, kita nggak pernah ini, tiba-tiba kok ada yang minta bantuan ke kita, kan juga kita pun juga akan males seperti itu sih Mbak, lebih ke arah kayak gitu. Tapi sebenarnya ada gak sih etika yang harus kita bangun sebelum akhirnya kita bersambung dengan teman-teman, membangun networking? Etika yang harus kita ada dulu nih di dalam diri kita, itu ada gak sih Pak? Atau kayak ya semuanya berjalan dengan semestinya saja? Itu kalau di gang rumah saya itu ada coretan di tembok tuh gede Mbak. Anda sopan, kami pun segan. Wah, pernah baca yang kayak gitu? Pernah. Ini akhirnya balik lagi ke attitude kita. Attitude kita seperti apa merawat orang, bertemu orang, sopan santun kita seperti apa. Karena akan berbeda ketika kita berbicara gua lu dengan kawan, dan ketika berbicara gua lu dengan orang tua. Betul. Atau dosen, itu kan akan sangat berbeda. Kecuali kalau misalkan memang dosennya yang agak-agak 17 tahun kayak saya gini lah ya, itu mungkin masih fine gitu kan. Tapi kita akan harus mampu menempatkan komunikasi pada tempatnya. Jangan pula kita, contoh yang paling simpel yang pernah saya sampaikan juga ke teman-teman Mbak. Misalkan saya seorang dosen broadcast, seorang dosen fotografi, yang seorang dosen broadcasting yang Mbak tahu misalkan gitu kan. Tiba-tiba Mbak Nisa nanya ke saya urusan hadis, ya kan? Pak, ini kalau pakai jilbab kayak gini syar'i nggak sih Pak? Terus secara hadis kayak gimana sih Pak? Ya otomatis saya nggak akan paham, karena saya bukan makomnya di sana. Nah itu paling nggak kita bisa menyesuaikan tahapan mana kita mau menyampaikan komunikasi, begitu juga dengan kawan-kawan kita. Kayak gitu sih paling Mbak. Oke. Berbicara tentang networking sebenarnya agak lucu ya, dan juga seluas itu. Salah satunya itu kesopanan, itu sih yang harus kita bangun. Karena ketika kita sudah dekat dengan seseorang, kadang-kadang kita lupa sopannya itu mulai dikesampingkan, padahal itu harus tetap jadi pilar utama kita dalam membangun networking. Dari Bapak sendiri, ada gak sih pengalaman dalam bangun networking yang mungkin bisa diceritakan ke teman-teman, dirasa tuh ini penting banget gitu untuk dimention? Iya, kalau bicara networking
maka saya awali dari berorganisasi. Berorganisasi ketika saya dulu zaman mahasiswa saya berorganisasi, Mbak. Alhamdulillah, maksud saya punya teman di seluruh Indonesia. Sehingga ketika saya main kemana pasti ada kawan di sana. Itu bagian daripada jaringan. Kalau bahasa simpelnya, kalau zaman kita dulu masih single dan masih suka keliling walaupun penghasilan pas-pasan gitu kan. Iya. Kalau kita punya kawan kan daripada kita nyewa hotel, kita bisa numpang di rumah dia. Betul. Itu kalau di tiap daerah misalkan. Itu model jaringan. Kemudian yang kedua adalah sebelum menjadi dosen saya juga masih aktif menjadi tenaga ahli di salah satu kementerian, walaupun tenaga ahli project. Itu dalam hal tenaga ahli project tersebut, rekrutmen saya itu bukan hanya dari sisi spesifikasi saja, tapi juga dari sisi ini temannya siapa. Oh, oke. Ya kan? Yang merekomkan saya siapa. Itu juga penting. Kenapa? Karena ya tidak hanya spesifikasi aja. Sama halnya ketika Mbak mengirim surat ke FISIP. Ya kan? Karena Mbak kenal di bawah itu misalkan ada Mas Rizky. Ya kan? Karena Mbak kenal Mas Rizky, tapi Mbak Indira misalkan nggak kenal sama Mas Rizky. Suratnya sama-sama mengajukan SK. Oke. Maka yang akan didahulukan siapa? Saya. Karena Mbak Nisa. Karena Mbak Nisa udah dikenal. Betul. Kalau Mbak Indira belum dikenal, Iya. ya kan? Ya oke, masuk. Tetap semuanya akan diproses secara normal. Tapi kan akan ada pengecualian tanda kutip. Oh yang ini gue kenal nih. Otomatis kan akan nggak mungkin kalau nggak dikasih mention khusus. Kayak gitu sih Mbak Nisa. Oke. Lebih ke arah sana. Nah mungkin ini yang menjadi paling ditunggu-tunggu sih di podcast ini, yaitu sebuah tips and trick dari Bapak terhadap networking ini sendiri untuk mahasiswa maupun mereka yang aktif di organisasi ataupun yang mungkin lebih memilih untuk menjadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Silahkan Bapak. Iya, kalau tips and triknya sih sebenarnya tinggal kita lihat saja, teman-teman harus berani berkomunikasi dengan orang baru. Harus berani keluar dari comfort zone, harus berani keluar dari circle, harus berani kenalan dengan orang baru. Kenalan dengan orang baru bukan berarti kita akan mengikuti budaya yang baru, enggak. Tapi kita bisa mengenal orang banyak, kita harus berani ikut organisasi. Supaya apa? Supaya wawasan kita makin luas. Karena tanpa adanya wawasan, tanpa adanya knowledge, tanpa adanya kenalan, relasi jaringan di yang lain, itu nanti kita akan repot ke depannya. Kalau di mahasiswa saja kita masih ngumpulnya dengan itu aja kan, itu akan repot nanti. Ketika kita masuk ke dunia kerja, kita akan kesulitan membangun komunikasi dengan orang yang tanda kutip berbeda dengan kita. Entah itu beda budaya ya kan, orang Jawa sama orang Batak kan beda bahasanya. Ya kan, orang Batak pasti akan suaranya kenceng, orang Solo pasti J, ya kan, itu akan berbeda. Nah itu kan bagian daripada komunikasi, bagaimana kita bisa mampu melihat hal-hal tersebut kan dengan cara kita berkomunikasi dengan orang lain, kayak gitu sih Mbak, paling Mbak. Nah tapi memang detailnya kalau mau tahu lebih banyak, nanti ikut kelas saya. Kalau mau ikut kelas saya masuk FISIP UMJ, ya gitulah. Gak bisa tiba-tiba masuk ke yang lain tapi harus masuk FISIP. Iyalah kan, kalau masuk FAIH nggak ketemu sama saya, lah kan soalnya gitu kan. Gitu. Nah, buat teman-teman mahasiswa menjadi penting ya, networking itu gimana akan menjadi sebuah salah satu jalan untuk kita di masa depan, karena networking itu nggak cuma di sini aja, tapi untuk masa depan juga. Dan kita harus berani yang namanya itu keluar dari zona nyaman kita. Kita nggak pernah tahu siapa orang di sekitar kita yang bakal menjadi orang yang sukses. Jadi kita harus seterbuka mungkin bangun komunikasi tersebut agar kita memiliki banyak networking sehingga jaringan kita tuh lebih luas lagi. Terima kasih banyak Bapak sama-sama atas nih. diskusi kita kali ini. Networking itu benar-benar sepenting itu, makanya kayak pembahasan networking itu sangat-sangat ditunggu ya. Untuk teman-teman apalagi mahasiswa. Karena setiap suara berarti, setiap dialog bermakna. Sampai jumpa lagi di next episode. Bye-bye. Halo teman-teman Ruang Dialog. Bertemu lagi dengan aku Anissa Horatun Zahro. Dan pada episode kali ini menjadi episode terakhir aku sebagai host dari Ruang Dialog. Tapi tenang teman-teman, karena aku punya pengganti host terbaru yang lebih powerful dan juga lebih ceria, indah. Halo teman-teman Ruang Dialog, kalian penasaran nggak aku siapa? Nantikan di episode terbaru Ruang Dialog ya. Stay tune di episode terbaru Ruang Dialog. Bye-bye.